Hai semuanya, jadi kali ini kita akan membahas atau menganalisis video dari peristiwa Tanjung Priok. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu cuplikan dari videonya sebagai berikut. Peristiwa berdarah Tanjung Priok 1984 adalah satu peristiwa yang sudah disiapkan sebelumnya dengan matang oleh intel militer. Militerlah yang menskenario dan merekayasa kasus pembantaian Tanjung Priok. Ini adalah bagian dari operasi militer yang bertujuan untuk mengkategorikan kegiatan-kegiatan keislaman sebagai suatu tindak kejahatan, dan para pelaku dijadikan sasaran korban. Terpilihnya Tanjung Priok sebagai tempat sebagai the killing field juga bukan tanpa survei dan analisa yang matang dari intelijen. Kondisi sosial ekonomi Tanjung Priok yang menjadi dasar pertimbangan. Tanjung Priok adalah salah satu wilayah basis Islam yang kuat, dengan kondisi pemukiman yang padat dan kumuh. Mayoritas penduduknya tinggal di rumah-rumah sederhana yang terbuat dari barang bekas pakai. Kebanyakan penduduknya bekerja sebagai buruh galangan kapal dan buruh serabutan. Dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah ditambah dengan pendidikan yang minim seperti itu menjadikan Tanjung Priok sebagai wilayah yang mudah sekali terpengaruh dengan gejolak dari luar, sehingga mudah sekali tersulut berbagai isu. Suasana panas di Tanjung Priok sudah dirasakan sebulan sebelum peristiwa itu terjadi. Upaya-upaya provokatif memancing massa telah banyak dilakukan, di antaranya pembangunan gedung bioskop tubuh yang sering memutar film maksiat yang berdiri persis berseberangan dengan Masjid Al-Hidayah. Tokoh-tokoh Islam menduga keras bahwa suasana panas itu memang sengaja direkayasa oleh orang-orang tertentu di pemerintahan yang memusuhi Islam. Suasana rekayasa ini terutama sekali dirasakan oleh ulama-ulama di luar Tanjung Priok. Sebab, di kawasan lain kota di Jakarta terjadi sensor yang ketat terhadap para mubaligh. Kenapa di Tanjung Priok sebagai basis Islam para mubalighunya bebas sekali untuk berbicara, bahkan mengkritik pemerintah dan menentang asas tunggal Pancasila. Tokoh senior seperti Muhammad Natsir dan Syarifuddin Prawira Negara sebenarnya telah melarang ulama untuk datang ke Tanjung Priok agar tidak masuk perangkap, namun seruan itu rupanya tidak didengarkan oleh ulama-ulama Tanjung Priok. Pada tanggal 7 September 1984, seorang babinsa beragama Katolik Sersan 1 Harmanu datang ke mushola kecil yang bernama Mushola AS Saadah dan memerintahkan untuk mencabut pamflet yang berisi tulisan problema yang dihadapi kaum muslimin, yang disertai pengumuman tentang kegiatan pengajian yang akan datang. Tak heran jika kemudian orang-orang yang di situ marah melihat tingkah laku babinsa itu. Pada hari berikutnya babinsa itu datang lagi beserta rekannya untuk mengecek apakah perintahnya sudah dijalankan apa belum. Setelah kedatangan kedua itulah muncul isu yang menyatakan kalau militer telah menghina kehormatan tempat suci karena masuk mushola tanpa menyopot sepatu dan menyirami pamflet-pamflet di mushola dengan air comberan. Pada tanggal 10 September 1984, Syarifuddin Rambe dan Sofyan Sulaiman, dua orang takmir Masjid Baitul Makmur yang berdekatan dengan Mushola AS Saadah, berusaha menenangkan suasana dengan mengajak kedua tentara itu masuk ke dalam sekretariat takmir masjid untuk membicarakan masalah yang sedang hangat. Ketika mereka sedang berbicara di depan kantor, massa di luar sudah terkumpul. Kedua pengurus takmir masjid itu menyarankan kepada kedua tentara tadi supaya persoalan disudahi dan dianggap selesai saja. Tapi mereka menolak saran tersebut. Massa di luar sudah mulai kehilangan kesabarannya. Tiba-tiba saja salah satu dari kerumunan massa menarik salah satu sepeda motor milik prajurit yang ternyata seorang marinir dan membakarnya. Saat itu juga Syarifuddin Rambe dan Sofyan Sulaiman beserta dua orang lainnya ditangkap aparat keamanan.
Turut ditangkap juga Ahmad Sahi, pengurus Mushola AS Saadah, dan satu orang lagi yang saat itu berada di tempat kejadian. Selanjutnya Muhammad Nur yang membakar motor ditangkap juga. Akibat penahanan 4 orang tadi, kemarahan massa menjadi tak terbendung lagi, yang kemudian memunculkan tuntutan pembebasan keempat orang yang ditangkap tadi. Pada tanggal 11 September 1984, massa yang masih memendam kemarahannya itu datang ke salah satu tokoh di daerah itu yang bernama Amir Biki, karena tokoh ini dikenal dekat dengan para perwira di Jakarta. Maksudnya agar ia mau turun tangan membantu membebaskan para tahanan. Sudah sering kali Amir Biki menyelesaikan persoalan yang timbul dengan pihak militer, tapi kali ini usahanya tidak berhasil. Pada tanggal 12 September 1984, beberapa orang mubaligh menyampaikan ceramahnya di tempat terbuka, mengulas berbagai persoalan politik dan sosial, di antaranya adalah kasus yang baru terjadi ini. Di hadapan massa, Amir Biki berbicara dengan keras, yang isinya mengultimatum agar membebaskan para tahanan paling lambat pukul 23 WIB malam itu juga. Bila tidak, mereka akan mengerahkan massa untuk melakukan demonstrasi. Saat ceramah usai, berkumpullah sekitar 1.500 orang demonstran yang bergerak menuju kantor Polsek dan Koramil setempat. Sebelum massa tiba di tempat yang dituju, tiba-tiba mereka telah terkepung dari dua arah oleh pasukan yang bersenjata berat. Massa demonstran berhadapan langsung dengan pasukan tentara yang siap tempur. Pada saat pasukan mulai memblokir jalan protokol, mendadak para demonstran sudah dikepung dari segala penjuru. Saat itu massa tidaklah beringas, sebagian besar mereka hanya duduk-duduk sambil mengumandangkan takbir. Lalu tiba-tiba terdengar aba-aba mundur dari komandan tentara, tanpa peringatan lebih dahulu terdengarlah suara tembakan, lalu diikuti oleh pasukan yang langsung mengarahkan moncong senjatanya ke arah demonstran. Dari segala penjuru terdengar dentuman suara senjata, tiba-tiba ratusan orang demonstran tersungkur berlumuran darah. Di saat para demonstran yang terluka berusaha bangkit untuk menyelamatkan diri, pada saat yang sama juga mereka diberondong senjata lagi. Tak lama berselang datang konvoi truk militer dari arah pelabuhan menerjang dan menelindas demonstran yang sedang bertiarap di jalan. Dari atas truk tentara dengan membabi buta menembaki para demonstran. Dalam sekejap jalanan dipenuhi oleh jasad-jasad manusia yang telah mati bersimbah darah. Sedang beberapa korban yang terluka tidak begitu parah berusaha lari menyelamatkan diri berlindung ke tempat-tempat di sekitar kejadian. Sembari para tentara mengusung korban-korban yang mati dan terluka ke dalam truk militer, masih saja terdengar suara tembakan tanpa henti. Semua korban dibawa ke rumah sakit tentara di Jakarta, sementara rumah sakit yang lain dilarang keras menerima korban penembakan Tanjung Priok. Setelah para korban diangkut, datanglah mobil pemadam kebakaran untuk membersihkan jalanan dari genangan darah para korban penembakan. Dan sementara itu pemerintah menyembunyikan fakta jumlah korban dalam tragedi berdarah itu. Lewat Panglima ABRI saat itu, LB Murdani menyatakan bahwa jumlah yang tewas sebanyak 18 orang dan yang luka-luka 53 orang. Tapi data dari Sontak untuk peristiwa Tanjung Priok ini mengatakan bahwa jumlah korban yang tewas mencapai 400 orang dalam kejadian ini. Sementara menurut Komnas HAM 24 orang tewas dan 55 orang terluka. Hingga hari ini aparat militer yang bertanggung jawab dalam insiden ini belum juga tersentuh oleh tangan hukum. Nah, dari cuplikan video tadi, kita akan menganalisis hal-hal penting apa saja yang ada di video itu. Yang pertama, kapan dan di mana sih peristiwa itu terjadi? Jadi, peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia, yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka, serta sejumlah gedung rusak terbakar.
Kemudian yang berikutnya, mengapa peristiwa itu dapat terjadi? Mengapa peristiwa itu terjadi? Awalnya karena pemerintahan Orde Baru itu menyebarkan Pancasila sebagai asas tunggal. Jadi jika seseorang melakukan sesuatu tanpa adanya dasar asas Pancasila tunggal, maka itu akan disebut sebagai anti Pancasila. Lalu dari situlah banyak masyarakat yang menentang pemerintahan Orde Baru ini. Lalu ulama-ulama masjid pun selalu menyisipkan kata-kata kritik untuk pemerintahan Orde Baru ini. Lalu adanya Hermanu yang meminta untuk masyarakat melepaskan brosur-brosur atau pamflet tersebut. Tetapi masyarakat setempat tidak mau melepaskan pamflet atau brosur tersebut, sehingga Hermanu harus melakukannya sendiri. Tetapi dia melakukannya salah karena dia masuk ke masjid tanpa melepas alas kaki, dan itu memicu kemarahan orang-orang di sekitarnya karena itu dianggap oleh attitude yang buruk, tidak memiliki etika yang baik. Lalu ada penduduk yang membakar motornya dan menyerang Hermanus saat dia sedang menjalankan aksinya, dan dari situlah mulai ramai dan ada yang dipenjarakan atau ada yang ditahan karena kesalahannya itu. Rambe, Sulaiman, dan Ahmad Sahi, lalu ada yang bernama Muhammad Nur, itulah yang ditangkap akibat perbuatannya. Pada intinya, para aktivis-aktivis Islam tidak menginginkan bahwa jika Pancasila sebagai asas tunggal. Namun mereka menginginkan jika agama adalah satu-satunya asas yang terpenting di Indonesia. Sehingga dari situ muncullah konflik-konflik. Yang berikutnya ada siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Berikut ini adalah tokoh-tokohnya. Yang selanjutnya adalah siapa sajakah tokoh yang terlibat dalam peristiwa Tanjung Priok. Sebenarnya pada peristiwa Tanjung Priok terdapat dua pihak yang terlibat. Yang pertama, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan yang kedua adalah warga Muslim Tanjung Priok. Dua tokoh atau pihak tersebut terdapat tokoh utama. Dari TNI sendiri adalah Tri Sutrisno dan Leonardus Benyamin Mordani. Sekitar tengah malam, saat pemberontakan terjadi, saksi mata melihat Komandan Militer Jakarta Tri Sutrisno dan Kepala Angkatan Bersenjata Leonardus Benyamin Mordani sedang mengawasi pemindahan korban atau mayat-mayat yang dimasukkan ke dalam truk militer dan dikuburkan di kuburan yang tidak bertanda. Sementara yang terluka dikirimkan ke Rumah Sakit Militer Gatot Subroto. Yang kedua dari TNI yaitu Jenderal Hartono Rekso Darsono. Dia ditangkap karena diduga menghasut kerusuhan tersebut. Setelah menjalani persidangan selama 4 bulan, dia divonis bersalah. Dia akhirnya dibebaskan pada bulan September 1990 setelah menjalani hukuman penjara selama 5 tahun. Yang selanjutnya dari warga atau masyarakat di Tanjung Priok. Yang pertama ada Amir Biki. Pada tanggal 10 September 1984, Sersan Hermanu, seorang anggota Bintara Pembina Desa, tiba di Masjid Asadah di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan mengatakan kepada pengurusnya yaitu Amir Biki untuk menghapus brosur dan spanduk yang mengkritik pemerintah. Lalu Biki menolak permintaan dari Sersan Hermanu, lantas Sersan Hermanu memindahkannya sendiri. Saat melakukannya, dia dilaporkan memasuki area sholat masjid tanpa melepas sepatunya. Dan hal yang dilakukan oleh Sersan Hermanu tersebut sebuah pelanggaran serius terhadap etiket masjid. Sebagai tanggapan, warga setempat yang dipimpin oleh pengurus Masjid Syaifuddin Rambe dan Sofwan Sulaiman membakar motornya dan menyerang Hermanu saat dia sedang berbicara dengan petugas lain. Keduanya kemudian menangkap Rambe dan Sulaiman serta pengurus yang lain. Amir Biki juga menjadi pemimpin dari kerusuhan ke kantor Kodim Jakarta Utara, di mana keempat tahanan tersebut ditahan. Seiring waktu, masa kelompok tersebut meningkat dan perkiraan bersekitar antara 1.500 sampai beberapa ribu orang. Yang selanjutnya adalah Tan Kyo Lim, adalah salah satu anggota keluarga dari Tionghoa yang dibunuh oleh para pemrotes dan ruko-ruko hangus dibakar. Jalannya peristiwa Tanjung Priok.
Peristiwa ini diawali dengan para masyarakat, khususnya masyarakat Muslim di kawasan Tanjung Priok, yang mengkritik pemerintah dan membuat brosur serta spanduk yang diletakkan di Masjid As-Sa'adah. Oleh karena itu, pada 10 September 1984, datanglah Sersan Hermano ke masjid tersebut dan meminta agar spanduk tersebut dicopot. Tetapi Amir Biki, si pengurus masjid, menolak hal tersebut. Akhirnya, Hermano yang memindahkan spanduk itu sendiri. Tetapi saat memindahkan brosur tersebut, dia masuk ke dalam area suci atau batas suci di masjid tersebut dengan memakai sepatu, yang dimana hal tersebut tidak boleh dilakukan. Karena itu, warga setempat yang dipimpin oleh pengurus masjid, Syarifuddin Rambe dan Sofwan Sulaiman, membakar motornya dan menyerang Hermano saat dia sedang berbicara dengan petugas lain. Hermano dan petugas itu kemudian menangkap Rambe dan Sulaiman, serta pengurus lain, Ahmad Sahi, dan seorang pria pengangguran bernama Muhammad Nur. 2 hari pasca penangkapan, ulama Islam Abdul Qadir Jailani memberikan sebuah ceramah yang bersifat provokatif dan berpotensi mengancam stabilitas nasional. Setelah itu, Biki memimpin sebuah demonstrasi ke kantor Kodim Jakarta Utara, di mana keempat tahanan tersebut ditahan. Seiring waktu, masa kelompok tersebut meningkat, dengan perkiraan berkisar antara 1.500 sampai beberapa ribu orang. Selama kerusuhan tersebut, 9 anggota keluarga Muslim Tionghoa Indonesia yang dipimpin oleh Tan Kyoil Lim dibunuh oleh para pemprotes dan ruko-ruko mereka hangus dibakar. Nah, karena protes dan kerusuhan tadi tidak berhasil, akhirnya pemprotes ini menuntut pembebasan tahanan pada pukul 11 malam waktu setempat. Nah, para pemprotes ini mengepung komando personel militer. Lalu, komando personel militer dari Batalion Artileri Pertahanan Udara ke-6 ini menembaki para pemprotes yang tadi protes-protes gitu, sekitar tengah malam jam 12 jam 1-an. Lalu, saksi mata yang ngelihat Komandan Militer Jakarta Tri Sutrisno dan Kepala Angkatan Bersenjata LB Mordani yang mengawasi pemindahan korban penembakan tadi. Nah, lalu mayat-mayat itu dimasukin ke dalam truk militer dan dikuburkan di kuburan yang nggak bertanda. Sedangkan tadi yang ditembaki tetapi cuma luka-luka langsung dikirim ke rumah sakit militer Gatot Subroto. Nah, lalu setelah kerusuhan tersebut, militer melaporkan bahwa hal ini tuh dipicu sama seorang pria berpakaian militer palsu. Jadi pria ini tuh kayak sumber masalah gitu loh provokasinya. Dan dia itu ngebagiin selebaran atau semacam poster gitu anti pemerintah dengan 12 komplotannya. Lalu dilaporkan lagi bahwa Jenderal Hartono Rekso Darsono ini ditangkap karena diduga menghasut kerusuhan tersebut, ikut-ikutan gitu loh. Lalu setelah menjalani persidangan 4 bulan dia divonis bersalah. Dia akhirnya itu dibebaskan pada bulan September 1990, bulan 9, setelah menjalani hukuman penjara 5 tahun setelah kerusuhan tersebut. Nah, setidaknya 169 warga sipil ditahan tanpa surat perintah dan beberapa ini dilaporkan disiksa. Nah, para pemimpin ditangkap dan diadili karena tuduhan subversif, kemudian diberi hukuman panjang. Yang lainnya kayak termasuk Amir Biki, termasuk antara mereka yang terbunuh juga. Nah, laporan awal ini menyebutkan 20 orang tewas, catatan resmi saat ini, dan total korban tewas ini 24, 54 terluka, termasuk militer ya. Sementara korban selamat melaporkan lebih dari 100 orang tewas masyarakat Tanjung Priok, memperkirakan total 400 orang terbunuh atau hilang. Sementara laporan lainnya ini menyarankan hingga 700 korbanan. Dalam peristiwa ini, ada beberapa hak asasi manusia yang terlanggar. Antara lain, 1. Hak untuk menyatakan pendapat. Pada peristiwa ini, rakyat menyampaikan pendapat atau kritikan mereka pada pemerintahan Orde Baru. Tapi, pendapat atau kritikan mereka ini malah dipaksa untuk dihilangkan. Karena pada masa Orde Baru sendiri pun, setiap kritikan pada pemerintah sudah dianggap seperti dosa dan harus mendapat hukuman. 2. Hak untuk hidup. Pada peristiwa ini, banyak sekali orang-orang yang terlibat maupun yang tidak terlibat yang meninggal karena kerusuhan yang terjadi. 3. Hak untuk merasa aman dan nyaman.
Pada peristiwa ini, banyak orang yang tidak terlibat dengan masalah yang terjadi, tetapi mereka ikut merasakan dampaknya, seperti harus hidup dalam kekhawatiran akan terluka atau terbunuh, hingga kediaman mereka yang terus dilingkupi oleh kerusuhan.